Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tabiun, Ya Ya, pun. Bun. selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ibu satu ya? Ada kuliah. Oh dia. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam tatap maya pertemuan pertama dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang terpilih menjadi peserta PKG PJOK tahun 2024. Mudah-mudahan dengan menjadi peserta ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk tujuannya peningkatan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Bapak-Bapak Ibu ini merupakan orang-orang terpilih yang bisa menjadi peserta PKG PJOK. Karena selain Bapak-bapak yang sudah terpilih menjadi peserta PKG ini, masih banyak antrian atau bapak-bapak guru-guru PJOK yang ingin mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, tetapi tidak mendapat undangan. Ini kesempatan yang luar biasa, silakan nanti dimanfaatkan untuk kita saling kolaborasi, saling diskusi, saling refleksi tentang kemajuan pelajaran PJOK ke depannya. Baik, saya izin screen dulu Bapak-Bapak. Apakah sudah nampak Bapak-Bapak? Kakak-kakak semua? Sudah nampak ini. Sudah ada belum? Belum. Belum. Oh, belum. Salah berarti. Apakah sudah kelihatan? Kalau udah kelihatan. Belum, Pak. Belum. Pak. Pas udah. Belum, Pak. Masih belum nampak juga ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Dari sini aja berarti.
Masih belum nampak Pak ya? Belum, Pak. Belum. Terima kasih, siap Mas Haji. Man, pengantin anyar iku man Haji iku man. Iya, pengantin baru Haji. Gak dibahas juga nih kayak Pak Jan. Takoki rasane kepiye ngono. Ya kan- Gak ngono Pak Kan urung mulai Cici. Menora sutris. mulai. Siap, kelihatan orientasi program pengembangan. Sudah kelihatan Pak? Kelihatan. Ya, baik. Mohon maaf Pak ya, ini di saya agak lambat sinyalnya ini. Ya Pak, ditunggu. Oh, udah kelihatan kok ini untuk Ada materi. kelihatan ya? Ya. Bun. Bun. Baik kakak-kakak semua, kita mulai pada malam hari ini pertemuan pertama 1 jam pelajaran, yaitu untuk jam pertama yaitu tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Untuk perkenalan, mohon izin Pak, Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri. Saya selaku fasilitator, nama saya Taswa, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Candipuro. Kemudian untuk tempat tinggal, domisili di Candipuro. Bisa kelihatan Pak? Kelihatan. Ya. Baik, dilanjutkan. Ini ada kendala sedikit. Sekali lagi, saya memperkenalkan diri, kakak-kakak semua. Nama saya Taswa, asal sekolah atau tempat tugas SMK Negeri 1 Candipuro, Labun Selatan. Domisili di Candipuro. Kemudian
Untuk jenjang pendidikan, saya lulus kuliah tahun 2008 dan alhamdulillah sekarang saya sedang melanjutkan jenjang S2 jurusan Magister Olahraga. Untuk tempat tanggal lahir, kakak-kakak semua, saya lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus tahun 1983. Mungkin itu perkenalkan dari saya. Barangkali dari kakak-kakak semua ada yang ditanyakan? Atau cukup? Cukup. Wis duwe bocor, Pak. Cukup ya? Kalau cukup, demikian perkenalan dari saya. Kemudian sekarang dilanjutkan ke kakak-kakak semua. Nah, untuk memperkenalkan diri Bapak kakak-kakak semua, silakan nanti Bapak Ibu menuliskan di kolom chat nama Bapak atau nama Ibu, kemudian asal sekolah, dan dilanjutkan dengan nama benda hidup atau benda mati yang menggambarkan diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti silakan bisa dijelaskan alasannya. Silakan Bapak-bapak bisa menuliskan nama, kemudian asal sekolah, kemudian nama benda, boleh benda hidup ataupun benda mati yang menggambarkan Bapak-bapak sekalian. Kemudian bisa dijelaskan alasannya. Atau kalau enggak gini, Bapak-bapak, bergantian aja satu persatu, nanti silahkan memperkenalkan diri. Setuju ya? Langsung aja, Pak. Iya, itu aja. Oke, satu-satu. Dari siapa dulu? Haji, Pak. Oke, silakan Pak Haji, silakan. Senang jadi nyanyian. Ini dolanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior pengenalan diri. Nama saya Aji Indrawan, asal sekolah SD Negeri Karangrejo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Terus nama benda yang saya pilih itu pohon, Pak. Pohon, oke. Ya, pohon. Alasannya, Pak? Alasannya karena selalu bertumbuh, Pak. Iya. Ya, itu aja. Ada lagi alasannya, Pak? Pak. Alasannya selalu bertumbuh. Ya. Oke. Cukup itu aja sih, Pak. Cukup, Pak Haji? CP nanti, Pak. Saya. Cukup. Oke, lanjut ke yang lain. Siapa? Saya Suratman. Pak Samsul, Oke. Pak Heri. Pak Suratman mau Pak Heri? Pak Suratman dulu ya. Pak Heri. Wis meneng, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Suratman dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratman, asal sekolah dari SMPN Kelas 2 Jatiagung.
Itu yang ini Alamat saya Tar, Kabupaten Lampung Selatan, Desa Purwodadi. Benda ini yang saya ini adalah hewan. Kenapa saya milih hewan? Karena Hewan apa, semakin Pak? berkembang sapi. Oh, sapi ya. Lanjut. Gimana, Pak? Karena dengan kita ini semakin berkembang juga dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan, kita semakin berkembang sehingga intelektual kita lebih bertambah seperti itu. Ya, itu aja. Lagi, Pak? Sudah cukup. Oke, cukup. Ya, assalamualaikum Lanjut ke warahmatullahi yang lain. wabarakatuh. Saya Pak, izin. Oh iya, siapa? Heri ya? Ya, siap. Oke, Izin lanjut, Pak. memperkenalkan. Ya, Siap, siap, siap. izin memperkenalkan diri rekan-rekan dan nama Samsul Heri, tempat tugas di SMP Negeri Satap 3 Jati Agung. Nama benda yang saya sukai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa. Karena karena pohon kelapa itu semuanya berguna, tidak ada yang tidak berguna. Dari akar sampai semuanya. Terima kasih. Beni mana Beni? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior mau memperkenalkan sendiri. Kenalkan, nama saya Beni Rianto. Saya asal dari SMP Negeri 1 Jati Agung. Benda yang saya pilih adalah jalan, Pak. Apa, Pak? Saya pilih jalan. Jalan, Pak. Mohon izin, Pak, untuk yang lainnya yang tidak berbicara di mute dulu mic-nya. Nah, ya, lanjut, Pak. Oke. Benda yang saya pilih jalan, Pak. Kenapa saya milih jalan? Jalan itu nggak ada ujungnya, Pak. Seperti belajar. Kita sudah menjadi guru aja, kita masih belajar, Pak. Seperti ini, dan malam ini. Itu aja, Pak. Cukup. Ya. Terima kasih. Lanjut yang lain, Pak, yang belum. Izin Pak memperkenalkan diri. Ya, silakan, Pak. Saya Angga Susilo Prayitno dari SDN 2 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari. Benda yang saya sukai adalah air, Pak. Kenapa? Air adalah sumber kehidupan. Tapi begitu air banyak juga membahayakan, Pak. Saya ingin belajar untuk mengendalikan air. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak Angga. Ini dulu bareng PPG-nya nih sama saya nih. Siap, Pak. Lanjut yang lain. Monggo, Pak. Izin, Pak. Ibu. Oh, ibu dulu satu orang ya ibunya. Iya, Pak. Ya, Terima silakan, kasih. Bu. Perkenalkan, saya Lia Dwi Astuti, asal sekolah saya dari SDN 2 Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang. Benda yang saya sukai yaitu tumbuhan, contohnya seperti padi dan kapas, yaitu sebagai dasar keadilan. Cukup, Pak. Cukup, oke, terima kasih. Ya. Oh, Serdang itu dari Tanjung Bintang ya? Iya, Pak. Oh, ya saya kira itu dari Palasana, Bu. Bukan Tanjung Bintang, Pak. Ya. Monggo yang lain, Bapak Ibu yang belum. Izin Pak, Ya, monggo. perkenalkan nama saya Sukrisno Pamungkas, asal dari SDN 1 Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Benda saya juga padi Pak, tetap tunduk walaupun berisi. Ya, siapa? Lanjut yang lain.
Monggo yang lain, Bapak-bapak. Yang lain, Pak Renaldi? Ada? Siap, mohon izin, Pak Ketua. Ya, silakan. Assalamualaikum Ya, siap, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ferdian Tama. Kebetulan untuk Satmingka saya ada di SDN Mekarsari, Kecamatan Waisulan. Lalu benda yang saya pilih bola, Pak. Bola, Kenapa ya. alasannya bola? Ya, kenapa alasannya bola? Bola itu ternyata walaupun cuma satu, nikmat untuk direbutkan. Ternyata bukan perebutannya yang nikmat, Apa, tapi Pak? hasil akhirnya, Pak. Ya. Hasil akhirnya, Pak. Jadi hasil akhirnya ini bisa membahagiakan semuanya, Pak. Tapi juga kalau untuk yang kalah bisa menyedihkan. Intinya dari situ bisa bahagia dan belajar organisasi, Pak. Spesialisasinya bola Ya. berarti, Pak. Sepak bola ya? Intinya di bola, Pak. Mungkin itu saja. Oh, ya, oke, terima kasih. Yang lain yang belum? Pak Sony, Pak Marcel? Izin Pak. Oke, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sony Orbeta, tugas di SMA Negeri 1 Bintang Pak. Ya, Tanjung Bintang. Untuk benda yang saya pilih tadi sebenarnya sama kayak Pak Renaldi, bola juga Pak. Cuma sekarang saya pilih ini aja lah Pak, HP aja Pak. Oh, HP aja Kenapa Pak. HP, Pak? Iya Pak. Alasannya ya hampir setiap saat Pak. Selalu ngeliat HP Bukan Pak. baca filmnya, Pak. Itu aja sih Pak. Siap. Masih main Pak Sony? Kayaknya sering lihat saya dulu main bola. Ya masih tipis-tipis Pak. Masih tipis. Dulu Pak Sony main saya wasit ya. Iya Pak. Lanjut yang Saya lain. Pak. Saya Pak. Oke, siap. Mohon maaf tadi di jalan Pak, Taswah. Oh iya, siap, siap. Perkenalkan nama saya Marcelinus Budi. Satmikanya di SMK Negeri Tanjung Sari. Saya ambil lampu. Lampu sebagai penerang aja Pak. Terima kasih. Penerang. Oh, bisa menerangi berarti Pak ya. Siap. Lampu apa Pak? Jelas lampu listrik lah. Jangan bilet, nanti bilet terlalu terang. Ini gara-gara ngomong lampu, mati lampu tempat saya ini, Pak. Waduh. Waduh, nih. Di mana Pak Renaldi? Susah. Di Kecamatan Waisulan ini, Pak. Waduh. Tolong dihubungi, Pak. PLN-nya. Mudah-mudahan tidak berefek ke sini Pak, karena satu masih dekat. Iya. Lanjut, yang lain ada yang belum? Sudah semua? Baik, sudah semua Pak ya? Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, Bapak, Ibu, kakak-kakak semua. Agenda pada malam hari ini, kita ada 2 jam pelajaran atau 90 menit, di mana 1 jam pelajarannya itu 45 menit. Jadi durasi kita pada malam hari ini yaitu 90 menit. Nah, yang 90 menit ini dibagi 2 sesi. Yang pertama 1 jam pertama itu untuk materi orientasi selama 45 menit yang terdiri dari perkenalan fasilitator dan peserta selama 10 menit. Kemudian selama 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1 selama 5 menit.
kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran selama 10 menit, kemudian nanti ada kesepakatan kelas selama 5 menit, dan sesi terakhir untuk jam pertama yaitu kembali lagi ke perkenalan fasilitator dan peserta. Nah, nanti setelah selesai 1 jam pertama atau 45 menit, dilanjutkan ke 1 jam berikutnya, yaitu modul 1.1 Maya 1. Durasinya sama 45 menit, yang terdiri pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan selama 5 menit, kemudian mengapa refleksi dan tindakan rutin dari tindakan reflektif selama 15 menit, kemudian apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktek mengajar yang efektif selama 10 menit, kemudian ada analisis cerita selama 10 menit, dan sesi terakhir nanti refleksi dan foto bersama selama 5 menit. Jadi itu agenda pada malam hari ini, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu, selama 95 menit. Adapun tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK, yang pertama tujuannya fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan tujuan yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, di sini Bapak, Ibu, kakak-kakak ada pertanyaan, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Bapak Ibu bisa menulis jawaban dari pertanyaan ini di kolom chat. Mana Mustafa? Silakan bisa diketik di kolom chat. Kelihatan nggak Pak pertanyaannya? Kelihatan Pak? Jelas. Jelas. Baik, Pak Sukrisno sudah menjawab untuk membantu tumbuh aktif dan sehat. Ya, Pak Bini untuk memperkenalkan pola hidup yang sehat. Betul, Lis.
Diketik di mana nih Pak? Password. Di kolom chat, Pak. Tujuan agar anak-anak Di kolom. bertambah Ya, anak kolom chat. dan Diketik aja Pak di situ. Kolom chat. Iya. Nah, Pak Haji, untuk mengembangkan fisik dan menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Untuk membentuk kebugaran jasmani, yaitu ini bisa dilakukan dengan tes kebugaran jasmani. Pak Sony, untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual, dan kesehatan. Membuat Pak Marcel, untuk membuat anak sehat, baik sehat jasmani dan rohani. Halo, assalamualaikum. Salam Pak. Belum masuk ya Pak? Belum, takut nanti ketinggalan materi, nggak tahu Pak ini. Oh iya, sabar nanti tak omongin. Pak Tazwa, mohon maaf. Ini peserta satu lagi belum masuk, ini belum bergabung. 2 orang ini di grup diseminasi ada 2 orang Pak. Ada 2 orang ya? Ya nanti tak cek. Sudah bergabung tapi belum di-accept. Ya. Ya nanti tak ketik. Mungkin bisa lewat chat sih Pak. Iya ya. Iya nih. Percakapan. Minta tolong nih Pak, maaf. Iya, siap. Coba di ini Pak, di apa? Nanti ini udah saya ketik ini. Tapi belum ada respon ini. Siap Pak, siap. Ya, siap. Takutnya nanti udah selesai baru Iya. ketinggalan Pak. Sini. Iya Pak, siap. Lagi pada apa Pak? Lagi ada pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Pak? Belum ke materi, masih pertanyaan saja ini. Coba suruh masuk lagi, Pak. Kata Pak Taswa suruh masuk lagi, Pak. Coba bergabung lagi, Pak. Ya, siap. Ini dicoba. Ya, dicoba lagi, Pak. Ini Pak Taswanya udah nerima kayaknya. Apa sayang? Dede belum bobo? Udah Pak? Sudah masuk. Belum. Udah masuk katanya tuh. Sudah masuk belum, Pak? Sudah masuk, Pak. Halo? Oh iya, sudah. Oke, siap. Iya, Pak. Oke, lanjut.
Selamat bergabung. Sini, sama papa. Papa cium dulu. Cium papa. Tuh. Deng. Papa cium aja. Mau kopi papa nggak? Suara Pak Samsul kayaknya belum di minute. Tadi yang baru bergabung siapa Pak? Ahmad sama siapa? Pak Wendy ya? Ahmad Alfian, Pak. Oh, Pak Ahmad Alfian sama Pak Wendy ya? Ya Pak, izin Wendy Purnomo Pak. Ya. Oh iya, siap. Hendra, Pak. Gimana? Sama Hendra. Oh, Hendra, ya. 3 berarti ya yang baru masuk? Untuk yang baru bergabung, Pak Hendra, silakan ini Pak. Ini ada pertanyaan, silakan nanti Bapak jawabannya Bapak tulis di kolom chat. Sudah menulis semua Bapak-Bapak?
NLT. Hendra belum Hendra. Oke, bagi yang belum silakan nanti dilanjutkan menulis. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Masih dalam materi orientasi. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak-bapak. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Mungkin ada yang bisa menjawab dari Bapak Ibu peserta. Apakah memang betul pelajaran PJOK itu diarahkan untuk prestasi? Kalau untuk ini apa namanya di bidang olahraga di sekolah nih? Ya bisa resen Pak, yang tidak menjawab silahkan. Kalau di sekolahan saya pribadi untuk SMP 1 Atap itu untuk PJOK itu banyak sekali prestasinya khususnya di U2SN. Jadi sangat bagus untuk di sekolahan kami gitu. Untuk meningkatkan mutu anak-anak itu. Yang lain ada yang berpendapat? Baik, tadi Pak Sudirman ya? Iya Pak. Iya, sudah menjawab bahwa di sekolah memang diarahkan untuk prestasi, tetapi secara keseluruhan kakak-kakak semua di sini ada data prestasi selama 40 tahun terakhir perkembangan di Indonesia, bahwa dari pelajaran-pelajaran itu tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap prestasi olahraga. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apakah betul pelajaran-pelajaran dijadikan sebagai hiburan? Kemudian yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan, apakah betul PJOK ini untuk kebugaran? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait apakah memang benar PJOK itu dijadikan sebagai alat untuk hiburan. Saya jawab Pak. Ya, silakan Pak. Apa betul PJOK sebagai hiburan? Ya. Saya sudah di SMP saya yang saya ajar untuk SMP 1 atau BC itu ada beberapa kawan memang ya setiap nih belajar kayak matematika segala macam, tapi ketika belajar PJOK itu mereka senang gitu. Jadi ya, kalau PJOK sebagai hiburan itu betul sekali, karena dia belajar matematika cenderung kadang-kadang ogah-ogahan. Tapi kalau PJOK ini belum selesai, Pak kapan olahraga? Pak kapan kita masuk olahraga? Main bola. Ya itu memang betul secara lihat signifikan bahwa PJOK sebagai hiburan itu ini saya yang setiap hari sama anak seperti itu Pak. Untuk ya sama Pak, sama halnya dengan sekolah lain pun Pak. Iya. Mungkin kalau di anak ya diajak berpikir misalkan ini misalkan buku matematika ini bola, saya yakin rata-rata memilih bola. Milih bola. Meskipun itu yang hari Pak. Sama, mungkin nggak tahu di sekolah lain. Ya, ada yang lain bisa berpendapat di sekolah lain. Sama Pak. Sama. Mayoritas. Pak Heri gimana? Kalau pengalaman selama menjadi guru, memang mapel PJOK ini paling disenangi oleh anak-anak, terutama gurunya. Karena kita menggunakan cara ngemong ke anak-anak ya Pak ya, begitu mungkin. Ya, jadi favorit. Iya benar. Iya. Guru favorit kalau nggak datang juga dicariin Pak itu PJOK itu. Dicariin.
Karena tiap hari, Ini Pak. fakta, Pak, ya, seperti itu. Karena tiap hari ketemu, Pak. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Ada satu pertanyaan lagi yang harus dijawab. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Sangat betul sekali, lain. Pak. Yang lain coba itu yang ya lain. sangat gitu loh. Yang lain. Mohon izin Pak, jawab. Monggo Pak. Ya, sekedar Pak sebelumnya Sambil menjawab. sebut nama aja Pak, biar Kekurangan. enak nanti Pak. Sebutkan namanya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Wendy Purnomo dari SD Negeri 2 Margodadi, Jati Agung, Lampung Selatan. Margodadi. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Menurut saya sangat betul Pak, dikarenakan kebugaran itu bisa dilakukan ketika di sekolah selain di tempat yang lainnya. Contoh kalau di SD Pak, setiap hari Jumat itu pasti melaksanakan senam kebugaran jasmani. Ada senam pramuka, senam seribu. Nah, di situ anak akan merasa senang. Yang sebelumnya mungkin berangkat dari rumah ke sekolah itu masih lemas ataupun kurang bersemangat. Namun ketika sudah sampai di sekolah, senam bersama kawan-kawan yang lain atau teman-teman peserta didik yang lain, mereka merasa senang. Kemudian tubuh mereka juga sehat, melakukan gerakan senam dan olahraga yang lainnya. Mohon demikian Pak, sementara. Ya betul. Yang lain ada yang mau memberikan pendapat atau menguatkan? Tidak ada? Ya memang betul Pak. Saya setuju apa yang ditanyakan oleh Pak Wendy bahwa memang betul olahraga ini diarahkan ke arah kebugaran. Nah, tapi ada mungkin ini hanya moderasi aja. Ini di sini ada gambaran bahwa olahraga ini kadang ada yang dijadikan sebagai aktivitas kerja bakti, Pak. Kemudian ada lagi bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan tujuan kebugaran. Ini mungkin harapannya ke depannya untuk di sekolah-sekolah ini kegiatan-kegiatan seperti ini tidak ada. Jadi pembelajaran PJOK tetap diarahkan, salah satunya tadi yang Bapak kakak-kakak sekalian menjawab, di sana ada yang menjawab untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, untuk prestasi dan yang lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada mungkin kerja bakti ini karena pelajaran olahraga diarahkan kerja bakti, misalkan membersihkan ini, mengaut ini, kedepannya mudah-mudahan tidak ada. Ya kita kembalikan ke bawah kita bahwa kebugaran pelajaran PJOK tujuannya untuk salah tadi untuk menjaga kesehatan, kebugaran dan yang sebagainya. Lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini ada gambaran Bapak Ibu perkembangan PJOK saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mungkin mudah-mudahan sama dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi di mana kurikulum sekarang yaitu kurikulum merdeka Bapak Ibu, semua pembelajaran semuanya harus berpusat pada peserta didik. Kemudian yang berikutnya praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Dan yang terakhir, kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan kondisi yang diharapkan dari tuntutan menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik tentunya guru PJOK mampu memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik atau pada murid. Kemudian dari praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat bentuk gender, harapannya pembelajaran PJOK untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada perbedaan gender, ini khusus untuk laki-laki, ini untuk perempuan, tidak ada Pak. Semuanya sama, tidak ada perbedaan gender. Kemudian yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk mengembangkan
baik itu keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap strategik untuk belajar sepanjang hayat. Nah, kemudian tujuan dan dampak program. Pertama, mengembangkan kompetensi guru PJOK yang terus baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi tujuan program ini Bapak Ibu, tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri ataupun berkelompok. Jadi nanti Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu atau kakak-kakak bisa secara mandiri sudah disiapkan LMS, siapkan materi di LMS, silakan dipelajari. Kalau memang ada yang harus diisi, silakan diisi dan dikerjakan. Dan nanti mungkin ada tugas berkelompok juga. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, di sini kita semua berkumpul seluruh guru olahraga dari Lampung Selatan, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK berkumpul di sini. Tujuannya itu kita saling berkolaborasi. Jadi ketika misalkan ada teman misalkan menyampaikan pendapat atau menyampaikan pengalamannya, kita tidak saling menjatuhkan, tetapi kita saling berkolaborasi, kita saling mendukung. Mudah-mudahan dengan saling kolaborasi tadi, praktek-praktek baik yang sudah diterapkan oleh kakak-kakak sekalian, apalagi yang sudah senior, yang pengalaman sudah banyak, bisa diterapkan di sekolah kita. Ya. Amin. Kemudian, Amin. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dan terakhir, tujuannya itu secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, itu tujuan dan dampak program. Kemudian yang selanjutnya, Bapak kakak-kakak, di sini ada pengantar lakukan modul 2.1. Nanti ini untuk pengantar dan lakukan 2.1, ini nanti ada tugas untuk kakak-kakak semua. Nah, ini tugasnya lakukan pembelajaran, merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian, jadi Bapak kakak-kakak sekalian, nah untuk lakukan ini, nanti kakak-kakak sekalian diharuskan membuat video mengajar. Durasinya di sini ada durasinya 30 menit. Nah, ini ketentuan untuk membuat video mengajar. Pertama, praktikan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup, rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa diedit. Jadi tugas kakak-kakak sekalian, nanti tugasnya merekam atau membuat video mengajar selama 30 menit. Dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi video ini tanpa diedit, Kak. Kak, kalau mau mengundurkan ini. Gimana? Kemudian poin yang kedua, sudut penempatan kamera yang jelas tadi ketika kakak-kakak membuat video, ada kamera yang digunakan untuk merekam, untuk penempatan sudut kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak-bapak dapat menggunakan penayangan 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat membantu mengambil gambar. Jadi ketika kakak-kakak semua mengambil gambar, silakan nanti kakak-kakak bisa meminta bantuan ke rekan sejawat atau ke yang lainnya yang bisa membantu untuk merekam kegiatan kakak-kakak sekalian dalam membuat video mengajar. Kemudian diupayakan suara guru harus terekam jelas. Jadi suara kakak ketika misalkan ngasih instruksi, ketika memberikan materi, ketika memberikan penutup atau refleksi diharapkan bisa terdengar jelas. Nah, kemudian setelah poin-poin ini terpenuhi, videonya sudah jadi. Nah, kakak silahkan bisa mengunggahnya di LMS. Nah, yang diunggah di LMS itu nanti tidak hanya berupa video, tapi di sana ada berupa RPP atau modul ajar. Jadi silahkan nanti kakak-kakak apakah mau menggunakan RPP silahkan, menggunakan modul ajar juga silahkan. Nah, batas waktu untuk pengiriman, pengunggahan
video mengajar tadi itu paling lambat tanggal 18 Oktober. Pada saat ya sampai tanggal 18 Oktober. Jadi sekali lagi videonya kakak tanpa diedit. Untuk lakukan ini kakak ada yang ditanyakan supaya nanti tidak ini lagi. Ini mohon bertanya Pak. Untuk apa namanya? Untuk video pembelajaran ini yang 30 menit itu temanya kita bebas ya? Bebas Kak. Bebas. Jadi kakak misalkan kalau mau materinya mau sepak bola, silahkan. Jadi harus ini ya. Kalau saya ini ampun videonya itu 30 menit itu untuk khusus untuk sepak bola. Modul ajarnya juga harus sepak bola. Iya. Yo, masa senam. Iya. Ya. Jadi harus kakak silakan. Silakan modul ajar silakan. Kayak ini ngobrolan bro. Kalau misalkan materinya yang nanti diajarkan terkait sepak bola ya silakan nanti RPP atau modul ajarnya tentang sepak bola. Siap. Ini masing-masing apa per kelompok Pak? Masing-masing Pak. Karena nanti ini Ya, diunggah ke LMS masing-masing, ini tugas masing-masing. Oh, siap. Silakan. Izin, Pak, bertanya, Itu Pak. Izin bisa. bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini kan masalahnya kan yang saya tanyakan tuh durasi waktunya 30 menit. Berarti dipersingkat segala sesuatu halnya ya di dalam modul ajar itu. Iya. Nah, misalkan gini, Kak. Kita punya waktu 30 menit ya. Nah, misalkan kita pendahuluan 5 menit. Nah, nanti misalkan intinya 20 menit. Nah, nanti penutup atau refleksi 10 menit kan jumlahnya 30 menit. Atau misalkan silakan nanti misalkan pendahuluan karena 5 menit terlalu pendek, bisa misalkan 7 menit. Nanti intinya berapa atau nanti penutupnya misalkan sama 7 menit. Nanti silakan itu silakan kakak yang mengatur strategi itu. Yang jelas durasinya harus 30 menit. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, di situ di kelas. Kita ini di kelas apa di lapangan nanti ini 30 menit ini? Lapangan. Sebenarnya gini, Kak. Ya. Di kelas boleh, di lapangan boleh. Nah, kalau saya kemarin, saya juga sama kemarin melakukan ini saya lakukan di luar kelas, di lapangan. Jadi silakan boleh memilih di dalam kelas, boleh memilih di luar kelas. Tapi kalau olahraga biasanya cenderung anak itu lebih senang, lebih enak, lebih aktivitas lebih banyak di luar kelas. Cuma kalau di luar kelas itu kendala yang biasa terjadi itu terkait suara. Misalkan kakak berada di posisi mana, kameranya di mana. Makanya nanti ketika pengambilan gambar, kalau ada teman yang membantu silakan, nggak masalah gerak. Yang penting video ketika kakak menjelaskan suara itu bisa terdengar jelas. Kemudian gambar anak ketika melakukan passing bawah, anak yang melakukan passing bawahnya bisa kelihatan gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak, bertanya satu lagi Pak. Siap. Mengenai sarana prasarana Pak untuk di Sata 3 Jati Agung ini, wah luar biasa sarananya sangat kurang Pak ya. Nah ya gimana Pak? Dimodifikasi Pak Heri. Gimana Pak Heri? Monggo. Masalah sarpras Pak. Ya. Nah sarprasnya ini kan, waduh, ya cuman ya itu termasuk kendala buat saya sih Pak ya untuk selama ngajar di Sata 3. Sarpras itu tidak memadai seperti sekolah-sekolah yang lain atau sekolah-sekolah yang besar gitu. Bola aja cuma punya 1, wis buruk sisan. Kepala sekolahnya, Pak. Iya. Ya nggak nyalahin kepala sekolahnya lah. Sensor Pak, sensor Pak, disensor dulu Pak. Pak Heri ke kolam renang aja Pak Heri, ke kolam renang. Terus gimana Pak? Jadi gimana Pak Heri yang ditanyakannya? Ya, jadi
Mungkin Berarti ngambilnya ini Pak Samsul. Ya. Ngambilnya materinya atletik. Enak Pak. Masuk akal, iya juga. Nah, Ada ininya Pak, apa runtutannya gitu loh. Ambilnya aja lari jarak jauh, lari dekat sprint 100 meter cukup Pak itu. Iya. Ini Tanpa saya alat ya jawab Pak pakai Marcel. ya. Tanpa alat ya Pak Marcel kalau lari. Enak itu. Mas modal peluit itu, Ya. Pak. Saya menanggapi dari Pak Heri mungkin terkait alat, mungkin hampir di beberapa sekolah kecuali sekolah-sekolah yang besar kayak Pak Marcel, mungkin Pak Sony kan sekolah-sekolah besar itu mungkin fasilitasnya sangat lengkap. Nah, bagi yang fasilitasnya terbatas, mungkin nanti ada materi tentang aset based thinking nanti dibahas di sana. Yang jelas kakak-kakak sekalian manfaatkan fasilitas olahraga yang ada. Kalau memang di situ ada lapangan yang luas, silahkan kita anak itu misalkan ada lapangan lapangan yang luas lah, bisa digunakan misalkan untuk tolak peluru, misalkan untuk atletik, ya silahkan. Alatnya pun bisa dimodifikasi Pak, misalkan tidak ada bola bisa dimodifikasi dengan apa, misalkan kasti tidak punya bolanya, atau misalkan softball tidak ada bola softball yang sebenarnya kan bisa dimodifikasi ke kasti, tidak punya bola kasti bisa dimodifikasi ke kertas atau yang lain sebagainya. Silahkan bebas Pak. Siap. Karena untuk olahraga pelajaran PJOK yang sekarang kita kan tidak diarahkan ke prestasi Pak, kita diarahkan ke bagaimana anak itu bisa gerak dan gerak gitu Pak. Cuman kadang kepala sekolah ini menuntut kita biar anak itu berprestasi Pak. Nah, itu tidak didukung dengan fasilitas dan uang, Pak. Sama Pak, mudah-mudahan benar sepakat PKG PJOK ini dapat bantuan Pak Sata 3 itu Pak. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain terkait ini nanti tugas. Kemudian untuk pengunggahan, Kak Angga silakan Kak Angga, Rasen, gimana Kak Angga? Untuk modul ajar berarti itu juga 30 menit juga itu yang di-upload di LMS. Caranya gini Kakak. Kalau 30 menit itu kan kapasitasnya sangat besar. Nah, kalau di-upload ke LMS itu kan memakan waktu yang lama karena kapasitasnya besar. Mungkin bisa sekian gigabyte. Nah, caranya kakak-kakak bisa simpan dulu video itu di Drive atau di YouTube. Ya, silahkan mau di YouTube, mau di Drive kakak sekalian boleh. Jadi video itu disimpan. Nah, nanti link dari Drive atau dari YouTube itu disematkan atau diunggah ke LMS. Jadi bukan videonya yang diunggah. Kalau saran saya ya, karena kalau videonya yang diunggah ke Drive ke LMS itu berat, pasti akan memakan waktu yang lama. Nah, saya menyarankan video yang sudah dibuat itu kakak-kakak silakan masuk ke diunggah ke Drive atau ke YouTube. Nanti linknya silakan disematkan di LMS. Gitu. Siap. Yang saya maksud untuk ini Kak, modul ajar yang dibuat itu loh, emang 30 menit gitu yang diupload di LMS. Yang mau diupload. Modul ajar. Modul ajar atau RPP-nya. Kalau RPP kan dia hanya per lembar kan? Kalau RPP gimana? Runtutan dalam runtutannya tetap. Biasa ada durasi itu 10 menit atau berapa menit biasanya seperti itu. Ya, mungkin tadi udah dijelaskan. Jadi durasinya kan 30 menit, nanti di jumlah jamnya itu alokasi waktunya 1 JP dalam kurung 30 menit. Nah, adapun nanti di pembagian pendahuluan, inti dan penutupnya silahkan kakak sekalian yang punya strategi masing-masing, apakah nanti intinya pendahuluannya 5 menit, intinya 20, kemudian penutupnya 5 menit, silahkan. Nanti itu fleksibel, tergantung kakak sekalian yang punya strategi. Siap. Ada lagi? Terima kasih,
Izin Pak Taswa, mohon izin. Ya. Gimana, Pak? Ini Pak, terkait penjelasan tugas mungkin ya sudah cukup jelas. Namun ada hal lain yang ingin saya tanyakan, Pak. Gimana? Jadi sebelumnya minta maaf ini, Pak. Saya kan di sekolah SD, Pak, sekolah dasar gitu. Nah, di sekolah saya ini ada 2 guru penjas olahraga, ada 2 guru penjas. Nah, sedangkan saya ini mengampu di kelas kecil, Pak, kelas 1, 2, dan 3. Nah, kemungkinan besar apakah boleh, Pak, ketika nanti yang di dalam video itu menggunakan kelas tinggi agar dalam pengkondisian ataupun mengaturnya anak-anaknya itu lebih mudah, Pak. Kalau kelas kecil, kelas 1, kelas 2 itu kayaknya masih perlu disuapin agak lumayan, Pak. Gitu. Ya, oke, baik, Pak. Pak Wendy ya? Iya, Pak. Ya, bebas, Pak. Silahkan. Mau misalkan Bapak ngajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau misalkan anak itu susah untuk diarahkan, misalkan untuk membuat video itu anak itu susah dikondisikan, nggak masalah, Pak. Silahkan ngambil kelas yang lebih tinggi, yang mudah untuk diarahkan. Mungkin dengan catatan, silahkan komunikasi pertama dengan guru olahraganya dan kepala sekolah. Nggak masalah, Kak. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Boleh. Oke, biar lebih jelas gitu, Pak ya. Mungkin tadi mohon izin, mohon maaf, saya terlambat gitu, Pak, masuknya. Karena ya sudah mencoba masuk tapi belum berhasil tadi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa dengan guru-guru senior khususnya. Jujur Pak, sedikit mungkin curhatan. Saya ini sementara ini untuk guru penjas Pak di sekolah itu belum linier Pak. Sementara ini. Nah, kemarin itu sudah ada langsung di WA saya dari Kemendikbudristek, Kemendikbud. Nah, itu kan saya kaget. Nah, terus saya ingin mencoba belajar, kemudian mencari pengalaman. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk ke depannya ini bagaimana Pak ketika memang ijazah saya ini bukan ijazah penjas gitu, namun saya ijazahnya PGSD Pak. Kira-kira ke depannya gimana gitu loh Pak. Mohon izin ini Pak, untuk kegiatan PKG PJOK ini. Oh, Bapak bukan ini ya, guru PJOK, ijazahnya nggak linear dengan PJOK ya? Iya Pak, mohon arahannya Pak, kira-kira gimana ini Pak? Oh, gini Kak, saya terus kalau masalah ini terus terang tidak bisa menjawab pasti ya Kak ya, terkait nanti ke depannya seperti apa, karena ini kan bukan ranah saya. Ya, tapi Kakak bisa terundang ya kemarin ya? Iya Pak, karena ya untuk kan ya masih honor sih Pak, masih belajar honor. Nah itu di Dapodik dan UPTK sudah masuk Pak, dan di database itu udah ada BKN kemarin, itu sudah ada. Mungkin dari Kemendikbudristek langsung masuk ke WA saya. Nah saya mencoba mendaftar, alhamdulillah sampai sekarang bisa bergabung dan ikut tolabul ilmi lah bersama senior-senior Bapak ini. Ya, yang jelas ini Kak, ini terkait pertanyaan ini, terus terang saya bisa menjawab secara pasti. Nah, jawaban Kakak saya terima, nanti adapun nanti ke depannya seperti apa, nanti saya komunikasikan dengan panitia atau dengan pihak-pihak terkait ke depannya seperti apa. Yang jelas kan Kakak kan guru kelas ya. Sementara ini penjas Pak, tetap mengajarnya penjas. Dari awal memang penjas. Ijazahnya? Ijazah ini apa? Sekarang PGSD Pak. UD-UT sudah selesai. Oh ya udah nanti mungkin nanti terkait ini nanti saya konfirmasi dulu ke yang berwenang dulu Kak ya. Karena saya kalau masalahnya tidak bisa menjawab dengan pasti. Ada lagi yang lain? Ya. Ada yang lain? Ini terkait lakukan modul 2.1 atau cukup? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya? Ya 18 Oktober Kak. Oke, masih lama berarti. Ya. Masih ada waktu lah untuk menyiapkan. Oke. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya Kakak-kakak. Di sini ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, di sini tugas kakak kalian sekalian. Silahkan nanti saya buat link Jamboard ya. Jamboard.
Pertanyaannya kelihatan nggak ini, Kak? Apa terlalu kecil tulisannya? Terlalu kecil, Pak Taswa. Kelihatan, Terlalu Pak. kecil. Aman. Kalau Kabur, di laptop aman, Pak, kalau di laptop. Kabur kurang gede. Kabur, tar. Pakai kaca panon atau? Tar. Ada goblok ini. Astagfirullah. Kakak-kakak, saya sudah menyiapkan link Jambot di chatroom. Silahkan sudah pernah menggunakan Jambot belum, kakak-kakak? Belum. Nah, coba sekarang diklik link yang saya bagikan tadi. Sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Sudah. Kayak kalau sudah, di sana kan ada pertanyaan. Nomor 1. Mana sih? Apa harapan ini harusnya? Apa harapan Bapak Ibu yang ingin sudah bisa dibuka, kakak-kakak? Sudah. Cara menggunakannya bisa? Belum bisa. Nih, cara menggunakannya. Nanti karena kita nanti menggunakan Jambot juga. Sudah kelihatan Jambotnya? Sudah, Pak. Nah, nanti nih ada tombol kertas sticky note sini ya. Kelihatan nggak? Nah, klik di sini. Nah, nanti misalkan di sini Pak Angga, titik 2 jawabannya apa? Tinggal ditulis, kemudian simpan. Ini kan ada tanda panah, pilih. Kemudian di bawahnya ini kan ada gambar kertas nih, sticky note, Pak. Ya. Nah, nanti tinggal diklik, kemudian tulis di sini jawabannya. Pertanyaan yang pertama ini, apa harapan Bapak Ibu yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Ada 3 pertanyaan. Apa nih, Kak Angga nih? Ini enggak, belum jawab tapi. Oh, belum jawab.
Kira sudah jawabannya. Belum. Langsung di sini. Ya langsung di situ aja Kak. Misalkan nama saya titik 2 apa jawabannya, langsung di situ aja di sticky note. Ini saya ulangi lagi atas saya. Ya silakan di edit aja, bisa diedit, klik edit. Oke, siap. Kalau mau ngedit klik di sini nih, ada tanda 3, diedit situ. Gak usah panjang-panjang Pak, terbatas nanti nih hurufnya kalau Jamot ini. Nih Kalia, nih udah menuliskan nama, tinggal jawabannya aja Kalia. Kemudian Kaji sudah. Nih untuk mendapat pengetahuan dan teman-teman baru. Ya, untuk silaturahmi. Kalau sudah nomor 1, silakan dilanjutkan ke nomor 2. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan pada nomor 1 tadi? Pertanyaan nomor 2 apa, Pak? Digeser aja, Kak. Ada tanda panah ke samping. Nah, ini tanda panah ini digeser, diklik. Nah, ini nomor 2. Belum lihat. Belum lihat. Guru olahraga jarang-jarang kayak gini, Pak ya. Belum lihat, Pak. Belum lihat. Ulangi. Nah, ini pertanyaan nomor 1 ya. Ini Ya. di atas sini. Kelihatan nggak panahnya? Kelihatan. Nah, ini kan ada tanda panah ke kanan. Ini kan frame berikutnya, klik. Nah, ini ada nomor 2, kemudian nanti lanjut lagi ada nomor 3. Oke. Minimal nomor 1 dulu ya, karena ini kita waktunya terbatas. Nomor 1 dulu, nanti untuk nomor 2 bisa dilanjut nanti sambil belajar. Kok jadi hilang ini Jambot? Atas Oh, ini ada. izin ini langsung di LMS bukan, Pak? Bukan, Kak. Nanti bisa disimpan filenya ini, Kak. Oh. Kakak klik ini di mana? Di chatroom. Itu ada link yang saya bagikan, klik aja di situ. Kakak sudah buka belum Jambotnya? Chatroom. Nah, di pesan yang saya kirim, Kak. Di situ ada link, nanti Kakak klik link itu, nanti diarahkan ke Jambot. Punya saya tidak bisa dibuka, Pak. Nggak bisa dibuka. Atas nama siapa, Kak? Hendra, Pak. Oh, Kak Hendra. Kak Hendra pakai akun belajar nggak, Kak? Iya, Pak. Kendalanya apa di situ, Kak? Memuat ulang. Oh, itu sinyal biasanya, Kak. Iya, Pak, ya, Pak. Coba dicoba lagi. Siap. Izin, Pak, tes, Pak.
Minta Ya. kirim ulang linknya, Pak. Minta Yang kirim lain juga ulang sedang linknya, tuker, Pak. Pak. Linknya kirim ulang ya. Pak, terima kasih, Pak. Nah, udah saya kirim ulang linknya. Oke. Untuk Jamboard yang ini kita tinggalkan dulu Kak ya. Nanti dilanjut setelah ini nggak apa-apa. Kita lanjut ke materi kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Tadi terkait Jamboard, di sini tadi saya sudah memperkenalkan Jamboard dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti yang belum selesai mungkin nanti bisa dilanjutkan karena kita keterbatasan waktu. Yang jelas nanti Jamboard digunakan ketika pembelajaran. Caranya seperti tadi. Nanti kalau misalkan mau latih sendiri, silakan nanti kakak-kakak tinggal ketik Jamboard, nanti tinggal buat sendiri. Kalau misalkan mau latihan, mau digunakan untuk pembelajaran juga bisa. Nah, ini pengenalan tentang Jamboard, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kesepakatan belajar. Nah, untuk kesepakatan belajar terkait kegiatan PKG ini, yang pertama ada kesepakatan belajar, yaitu yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silahkan nanti ketika proses pembelajaran kegiatan PKG ini, kakak-kakak sekalian silahkan bisa boleh berpendapat. Tapi ketika ada berpendapat tadi kakak-kakak jangan harus saling menguatkan, saling mengembangkan. Kemudian yang kedua, kesepakatan pembelajaran yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang sedang berbicara, maka peserta lain yang mendengarkan. Kemudian kesepakatan belajar yang keempat, berpartisipasi penuh. Kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, itu kesepakatan belajar kita pada kegiatan PKG PJOK ini ada 5 kesepakatan belajar. Mungkin dari kesepakatan belajar ini barangkali ada yang mau ditambahkan atau misalkan yang kurang pas, monggo kakak-kakak. Kelihatan nggak tampilannya, Kak? Kelihatan. Kelihatan. Sepakat atau ada yang ditambahkan atau sepakat? Sepakat. Mulai belajarnya itu kapan sih Pak? Apakah setiap hari atau bagaimana ya? Untuk jadwal nanti saya kirim, Kak. Untuk yang belajar seperti itu hanya di tanggal-tanggal tertentu, nanti saya kirim jadwalnya. Oke, terima kasih. Gimana untuk kesepakatan belajar? Sepakat ya? Sepakat. Oke, sepakat. Kita lanjut dengan sesi yang berikutnya, tatap maya modul 1.1.
Nah, di dalam tatap maya modul 1.1 ini harusnya kita punya waktu 45 menit, tetapi ini sudah lewat dari 45 menit. Mungkin nanti kita tidak sampai 45 menit karena kita waktunya hanya 90 menit. Tadi di sesi 1 mungkin sudah lebih dari 45 menit, sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Nah, di dalam sesi yang berikutnya yaitu pembahasan tentang modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Nah, tujuan pembelajaran dari sesi yang kedua ini, satu, peserta didik dapat melakukan refleksi atau bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada peserta didik atau murid. Nah, ada pada sesi yang kedua. Yang pertama itu mengenal refleksi, mengapa dan apa itu refleksi. Kemudian yang kedua analisis cerita. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenal mengapa dan apa refleksi. Nah, terkait pertanyaan ini, kakak-kakak apakah sudah membuka modul semua? Belum. Modulnya sudah lihat? Belum. Nah, silakan nanti untuk kedepannya, nanti silakan semua materi berkaitan dengan PKG PJOK ini, semuanya ada di LMS, modul-modul sudah disiapkan. Nah, di tatap maya seperti ini, kita sifatnya hanya menguatkan. Nah, di sini ada pertanyaan apa yang dimaksud apa itu refleksi. Barangkali ada yang bisa menjawab, kakak-kakak, apa itu refleksi? Ada yang menjawab, kakak-kakak, refleksi? Tidak ada. Silakan kakak, ada yang bisa menjawab apa itu refleksi? Refleksi, izin menjawab. Oke, siap Pak Heri ya. Ya, refleksi. Oke, siap, Pak Heri. Refleksi adalah sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu maupun apa yang mungkin bisa terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Menurut saya, Pak. Ya, siap. Ada lagi yang bisa menambahkan atau punya pendapat lain tentang refleksi? Silakan boleh berpendapat kakak-kakak. Saya, Pak. Oke, siap Pak. Siapa Pak Marcel ya? Ya. Ya, silakan. Bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dilakukan. Ya. Terus ada lagi yang lain yang punya pendapat lain? Sebuah proses di mana teori atau praktek berkeyakinan serta tindakan yang secara sadar dan tidak sadar. Ya. Ya, baik kakak. Ya, tadi yang disampaikan Pak Marcel, Kak Heri, betul ya. Jadi refleksi itu bagian dari evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, baik itu dalam proses pembelajaran. Tentunya kalau dalam proses pembelajaran itu kaitannya mungkin ketika sebelum kita mengajar, tentunya kita menyusun yang namanya pertama mungkin merancang perangkat pembelajaran. Kemudian setelah merancang kita melakukan pembelajaran. Nah, terakhir setelah melakukan pembelajaran tentunya melakukan refleksi. Nah, ketika melakukan pembelajaran tentunya kita merasakan ada hal-hal yang mungkin kurang pas. Nah, ketika kurang pas itu, nah itulah nanti
yang dijadikan kita untuk melakukan refleksi, baik itu pada saat akan melakukan kegiatan pembelajaran, pada saat melakukan pembelajaran ataupun sesudah melakukan pembelajaran. Dan itu tidak hanya terbatas oleh diri kita sendiri. Pada saat pembelajaran pun sama. Ketika selesai pembelajaran, tentunya mungkin kakak-kakak suka melakukan yang namanya penutup. Nah, ketika penutup, mungkin nanti bisa diselipkan yang namanya refleksi atau memberikan umpan balik sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang sudah kita sampaikan. Itu pengertian dari refleksi. Kemudian yang selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak ada yang bisa berpendapat. Alasannya kita melakukan refleksi itu untuk apa? Mohon izin Pak menjawab Pak. Ya, silakan disebutkan namanya aja Kak, biar ini. Izin, nama Wendy Purnomo, ingin mencoba menjawab dengan soal tujuan Pak ya, fungsi. Ya, mengapa ya? Mengapa? Penting bagi kita untuk ya. Yang pertama menurut saya Pak, mengapa? Karena yaitu untuk memahami respon peserta didik Pak. Ya, betul. Kemudian di dalam sebuah pembelajaran itu yang tadi disampaikan di awal itu ada timbal baliknya itu seperti apa. Itu. Kemudian agar guru juga dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan di saat sebuah pembelajaran dari awal sampai akhir. Dengan begitu kita bisa mengetahui seorang guru melalui refleksi ini. Dengan kesimpulan, yaitu yang pertama untuk memahami respon siswa, kemudian yang kedua untuk mengetahui kekurangan serta kelemahan peserta didik dalam sebuah pembelajaran, apakah mungkin bisa jadi gurunya ataupun juga siswanya, antara hubungan timbal balik pendidik dan peserta didik. Ada lagi yang lain yang punya pendapat lain, kakak-kakak? Satu Pak Marcel. Oke, Pak Marcel. Gimana Pak Marcel? Silakan. Ya, jadi kita bisa mengetahui kemampuan kita itu sampai mana, refleksi kita kepada anak-anak, bagaimana anak-anak bisa mendengarkan instruksi kita sebagai guru, itu berapa persen itu bisa dilihat. Kemampuan kita mengajar juga harus tahu berapa persen juga kita bisa mengajar untuk ke anak-anak. Jadi kita bisa refleksi, oh kekurangan kita di mana, terus kelebihan kita di mana, kita bisa menguasai. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang lain, kakak? Tidak ada? Oke, saya hanya menguatkan tadi yang dikatakan Pak Marcel dan Kak Wendy ya tadi, memang betul. Jadi tujuan ya refleksi tadi untuk mengevaluasi mengapa kita perlu refleksi, tujuannya untuk kita introspeksi diri untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dengan melakukan refleksi ini tentunya agar pembelajaran yang kita lakukan ini bisa ke depannya bisa lebih baik lagi. Contohnya ketika dalam pembelajaran itu kan mungkin tidak semuanya siswa melakukan gerakan yang kita instruksikan. Mungkin ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, itu mungkin tugas kita untuk melakukan refleksi. Kenapa anak tersebut tidak gerak? Kenapa anak tersebut kurang melakukan gerak? Nah, itu fungsinya refleksi, tujuannya supaya untuk perbaikan ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan kemudian terakhir pertanyaan yang ketiga, satu lagi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ini yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Misalkan dalam pembelajaran mungkin bapak-bapak, kakak yang sudah berpengalaman mungkin banyak pengalamannya. Apa kira-kira yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK?
Ada yang berpendapat, Kakak? Yang perempuan Kak Dewi ya? Halo Kak Dewi. Ayo Kakak, ada yang berpendapat tentang apa yang bisa kita refleksi sebagai guru PJOK? Tidak ada? Baik Kakak, apa yang bisa kita refleksi sebagai guru PJOK? Tentunya kita sebagai guru PJOK harus bisa melakukan refleksi terkait apa yang sudah kita kerjakan dan tentunya apa yang akan kita kerjakan. Pertama, mungkin apa yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, mungkin kita merefleksikan terkait tujuan pembelajaran, tujuan pengajaran. Di awal ketika kita merancang pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, di sana ada yang namanya tujuan pembelajaran yang inti dari kita melaksanakan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di awal misalkan anak melakukan passing dengan baik dan benar. Apakah tujuan tersebut tidak tercapai? Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, tentunya kita harus bisa merefleksikannya dan cara memperbaikinya. Kemudian yang kedua, harus bisa mengidentifikasi aspek-aspek pengajaran dan asesmen. Nah, di dalam pembelajaran, di sana ada yang namanya asesmen. Asesmen ini menjadi salah satu alat ukur keberhasilan kita dalam pembelajaran. Nah, nanti di di dalam kegiatan PKG PJOK ini, nanti kakak-kakak akan dikenalkan dengan namanya asesmen otentik. Nah, bagaimana asesmen otentik itu seperti apa? Mungkin nanti akan dijelaskan di dalam sesi di dalam modul berikutnya. Kemudian yang selanjutnya apa yang harus kita refleksikan, yaitu yang pertama tentang mungkin ada metode pembelajarannya, terus kemudian gaya mengajarnya, strategi mengajarnya, itu merupakan bagian-bagian dari rangkaian kita ketika pada saat akan melakukan pembelajaran. Mungkin anak tadi yang saya katakan tadi, ketika anak misalkan passingnya gerak, terus anak kurang bergerak, tujuan pembelajaran tidak tercapai, mungkin bisa penyebabnya bisa salah satunya ketika misalkan kita menerapkan metode yang kurang pas digunakan untuk pembelajaran, atau misalkan gaya kita ketika mengajar kurang pas diterapkan ke anak. Nah, itu nanti menjadi bahan-bahan evaluasi, bahan apa yang kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kemudian yang selanjutnya kakak-kakak, di sini ada tindakan seorang guru terkait refleksi tadi. Ada yang dinamakan tindakan rutin dan kemudian ada tindakan reflektif. Nah, yang termasuk ke dalam tindakan rutin ada mengabsen, mungkin bisa dilakukan di awal pembelajaran, bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, ini salah satu termasuk ke dalam tindakan yang sering rutin kita lakukan di dalam pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada yang dikatakan dengan reflektif atau refleksi. Yang pertama, refleksinya mengabsen bisa dilakukan mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin kakak punya strategi lain ketika misalkan mengabsen siswa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penyampaian materi, tindakan reflektifnya bisa menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Alat bantu ini bisa menggunakan alat-alat bantu yang mungkin bisa dimodifikasi. Kemudian meminta murid berbaris. Nah, ketika meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, misalkan dengan berupa permainan atau dengan misalkan isyarat-isyarat tertentu. Kemudian tindakan rutin yang sering dilakukan, contohnya memberikan kalimat instruksi. Nah, memberikan kalimat instruksi ini bisa menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian kakak-kakak di akhir tatap maya pada malam hari ini,
Ini karena waktunya terbatas, kakak-kakak. Di sini ada analisis cerita, kakak-kakak. Cerita tentang Pak Raga. Kelihatan nggak, kakak, tulisannya? Belum, Pak. Kelihatan. Belum, Saya Pak. coba, saya besarkan. Nah, nanti kakak-kakak ini dibaca ceritanya, kemudian nanti perintahnya kakak-kakak di sini. Belum kelihatan, Pak. Ada 3 pertanyaan nanti yang harus dikerjakan. Bagaimana? Ntar saya zoom dulu. Kelihatan kakak ceritanya? Belum, Pak. Belum kelihatan. Pak, belum. Udah. Udah ya? Udah. Ini Adanya pertanyaannya, pertanyaannya, Pak. slide-nya pas pertanyaan slide-nya. Belum pas cerita. Ini cerita apa pertanyaan ini? Pertanyaan. Pertanyaan. Bagaimana Pertanyaan. praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga ini? Mungkin Atasnya slide kayaknya, sebelumnya, atasnya Pak. kayaknya. Slide sebelumnya mungkin. Nah ini bisa sinyalnya ini kurang ini, Kak. Ini mungkin. Oh iya, Pak. Siapa? Ini kelihatan apa ini di sana ini, Kak? Pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Cerita, Pak. Cerita sekarang. Nah ini cerita. Nah ini ada cerita tentang Pak Raga. Nanti kemudian kakak-kakak setelah membaca cerita ini, kakak nanti diperintahkan untuk melakukan refleksi. Nah, adapun refleksinya, mengerjakan refleksinya bagaimana, kakak dengan menjawab pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan. Nah, ini cerita tadi tentang Pak Raga, kemudian di bawah ini ada pertanyaan bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, kemudian hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Nah, pertanyaan yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ini supaya lebih mudah, pertanyaannya ini saya ketikkan di kolom chat. Sinyalnya nih susah bener. Pakai wifi, Pak. Ini kalau luring kayak gini kendalanya. Daring, maaf. Sudah masuk belum ke chatroom, Kak? Pertanyaannya. Udah. Sudah. Nah, sekarang saya tampilkan ceritanya. Nah, ini cerita Pak Raga. Dan nampak ceritanya, kakak-kakak? Yang tadi, Pak, seharusnya. Ini yang bawahnya ini, pertanyaannya ini. Oh, di saya ini udah cerita ini. Di sini tampilannya pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Pertanyaan, Pak, tampilannya. Tampilannya masih pertanyaan. Ya, masih pertanyaan. Ceritanya belum. Belum ya? Ceritanya yang atas itu, Pak, slide sebelumnya, Pak. Iya, ini. Kalau di saya udah sih, ini lambat ininya, internetnya nih. Belum nampak juga ya? Belum, Pak. Masih pertanyaan. Ya udah gini aja, kakak. Ini karena kita mengingat waktu juga, kita waktunya hanya 90 menit, 2 jam pelajaran. Ini kalau daring memang seperti ini, kakak, harus memiliki sinyal yang stabil. Kalau kurang stabil ya kayak gini, kadang di saya sudah seperti ini, nanti ke kakak belum. Nah, ini cerita ini kakak, nanti saya kirim ke via WA, ceritanya seperti apa, kemudian pertanyaan seperti apa. Nah, nanti tugas kakak jawab pertanyaan yang tadi saya ketik di chatroom. Nah, kemudian nanti jawabannya dikirim melalui LMS. Nah, jadi sekali lagi nanti saya kirim
cerita Pak Raga ini, kemudian nanti saya kirimkan juga ini pertanyaannya, nanti kakak-kakak silahkan jawab pertanyaan ini dari cerita Pak Raga tadi. Nah, jawabannya nanti silahkan kakak-kakak tulis di LMS. Nah, di LMS-nya bagian mana nanti saya informasikan kembali, atau nanti kakak-kakak silahkan nanti buka LMS-nya, pasti nanti ada cerita tentang ini. Gimana kakak? Ada yang ditanyakan untuk terkait ini? Cukup. Cukup ya? Cukup, Pak. Karena Cukup, ini kita Pak. mengingat waktu sudah 90 menit lewat. Izin Pak Taswa. Iya, gimana Kak? Mohon izin Pak, nanti untuk PP tadi mungkin bisa dikirim di grup nggak Pak ya? Yang mana itu? Yang hasil dari malam ini Pak, presentasi malam ini gitu. Oh iya, nanti saya kirim ke grup nanti. Oh iya Pak, terima kasih Ada Pak. lagi? Ada lagi ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Ada? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau cukup, mungkin untuk pertemuan malam hari ini cukup ya. Selesai 2 jam pelajaran, 90 menit lewat. Mohon maaf, saya belum bisa mengkondisikan waktunya karena terus tadi yang saya sampaikan tadi, ketika kita menggunakan daring ya salah satunya terkendala dengan jaringan. Mudah-mudahan nanti ke depannya jaringannya bisa stabil, Kakak. Nah, untuk mengakhiri sebelumnya saya ucapkan terima kasih seluruh kepada kakak yang sudah hadir pada malam hari ini. Adapun nanti tatap maya berikutnya nanti kita ada jadwalnya di tanggal 13 kalau tidak salah, atau nanti saya kirim melalui grup nanti jadwalnya. Kakak sudah menerima jadwal belum kakak? Iya Pak, belum Pak. Belum ada jadwalnya ya? Belum Pak. Oke, saya stop recording dulu ya. Bentar. Oke. Kakak terkait LMS, kakak apakah sudah buka semua belum LMS-nya? Sudah. Sudah. Ada kendala nggak di LMS? Aman. Kalau saya aman Kak.